والفقهاء العامس شيخنا وأولينا والمجاهد اسم شيخنا وأصولهم وفروعهم ومصاحبتهم وجميع مشايخهم وأصدقائهم وتلاميذهم وجميع مشايخنا في الدين والإمام العلامة الشيخ محمد نواوي الجبل البلخي رحمه الله بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا وينفعنا وينصرنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا وجيراننا ومن ظلمنا أو أسأنا إليه ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واغفر لنا ما مضى يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد يا رب أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا رب وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا يا رب بلغ مقاصدنا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Para muhtaram, para tuan-tuan guru, wabil khusus ketua IDN Masjid Jami'ah Mukarramah, para perusahaan Bapak Haji Abdul Aziz HM ST, orang tua kita Bapak Kiai Haji Komarudin, para asatidzah, para hujjaj, para tokoh masyarakat, dan seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua duduknya kita di tempat yang mulia ini mudah-mudahan mendapat kelimpahan dan cucuran rahmat, maghfirah, inayah, ridha serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum kita lanjut, ya, informasi sekaligus juga mengundang bagi jamaah yang memiliki waktu luang, mudah-mudahan bisa hadir pada kegiatan Haul Al-Maghfirah wal Hujjaj Fisabilillah Asy-Syaikh Haji Nur Ali. Bersama beliau punya orang tua, bersama beliau punya anak, yaitu di antara guru kita Maulana Kiai Muhammad Amin Nur Al-Maghfirah Kiai Nur Anwar serta seluruh keluarga besar lainnya. InsyaAllah akan dilaksanakan pada Jumat malam Sabtu tanggal 7 November 2025. Ya, mudah-mudahan kita bisa hadir dan sama-sama kita jawab undangan ini dengan menjawab insya Allah. Itu nanti bisa juga mengikuti melalui live streaming. Kita lanjut pengajian kita dan kita sudah masuk di surah Al-An'am ayat, saat ini kita akan bahas di ayat 72. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an aqimus salata wattaquhu wa huwal ladzi ilaihi tuhsyarun. Wa an aqimus salata, dan bahwa dirikanlah olehmu akan salat, wattaquhu, dan bertakwalah olehmu kepadanya.
artinya kul katakanlah olehmu, wa umirna dan ya, kami diperintahkan bi an nukhallissal ibadata dengan bahwa kami ikhlas ya, al ibadah dalam beribadah li rabbil alamin ya, semata-mata untuk ya Tuhan sekalian alam, li'annahu al-mustahiq karena bahwasanya dialah yang berhak lil ibadah untuk disembah. Wa qul dan katakanlah olehmu aqimus sholata, dirikanlah olehmu akan salat, wattaqullaha dan bertakwalah olehmu kepada Allah Ta'ala fi mukhalafati amrihi ya, dan hendaklah pula untuk ya tidak menentang mukhalafah yang bertentangan amrihi terhadap perintahnya, yaitu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menyambung dari ayat yang sebelumnya. Di ayat yang sebelumnya itu ada ajakan ya, dari orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur kepada Allah, untuk mengajak Muhammad, untuk mengajak Nabi Muhammad ya, untuk mengajak orang-orang yang sudah beriman untuk menyembah selain Allah. Dan kemudian sikap Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan tegas menolak untuk menyembah selain Allah. Karena memang pada saat itu ya, di mana terutama kaum kafir Quraisy mereka menyembah berhala, ya, bagaimana orang bisa menyembah sebuah benda sedangkan benda tersebut la faidah, ya, tidak berfaedah, bahkan juga tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan mudarat. Ya, sehingga kemudian yang menjadi pilihannya adalah berserah diri, linusallima lirabbil alamin, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika engkau sudah berserah diri, maka tentunya ada kewajiban-kewajiban yang menyertai. Ya, di antaranya adalah hendaklah engkau mendirikan sholat. Dan perintah sholat di sini tentunya mencakup segala hal yang ada di dalam sholat itu, ya, baik itu syaratnya, baik itu rukunnya, ya. Berarti syaratnya kudu terpenuhi ya, dari mulai balik, berakal, suci dari hadas, dari najis ya, suci pakaian, suci badan, suci tempat sujud, tempat sholat. Begitu juga rukun-rukunnya. Dan kemudian disempurnakan dengan sunnah-sunnah sholat. Nah, jadi begitu ada perintah mendirikan sholat, berarti semua hal yang terkait dengan sholat masuk ke dalamnya. Ya syaratnya, ya rukunnya, dan juga ya hal-hal yang disunnahkan. Kemudian yang kedua, ya, di samping itu juga agar orang yang sudah berserah diri menjadi muslim, maka hendaklah ia menjalankan atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Menjalankan perintahnya dan menjauhi segala ya larangannya. Jadi termasuk ya semua perintah-perintah Allah ya dikerjakan, bukan hanya sholat, tapi ya puasa, tapi ya puasa, ya zakat, ya termasuk juga pergi haji bagi yang mampu, ya termasuk juga muamalah bainan nas. Begitu juga hal-hal yang dilarang oleh agama, oleh Allah. Ya mabuk-mabukan, yang membunuh, termasuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal maqsudu
min dzikri hadaini an-naw'aini, dan yang dimaksud dari penyebutan dua macam ini, minal khitabi, dari ungkapan ini, dari khitab ini, ya tanbihun 'alal farqi baina halatai al-kufr wal iman. Ya. Hal ini untuk menunjukkan atas perbedaan antara dua kondisi, dua keadaan. Ya, keadaan orang-orang yang kufur dan keadaan orang-orang yang beriman. Fa innal kafira ba'idun ghaibun, maka sesungguhnya orang-orang kafir itu jauh dan ghaib. Jauh dan ghaib. Wal mu'minu, sedangkan orang-orang mukmin itu qaribun hadirun. Sedangkan orang-orang mukmin itu qarib, dekat, ya hadir, ya hadir, ya. Kalau ghaib ya berarti ya ghaib gitu ya. Kalau hadir ya berarti ya hadir gitu ya. Seperti halnya kita yang hadir di tempat ini, ya kita adalah orang-orang yang hadir. Berarti kebalikannya ghaib, berarti dia tidak hadir. Fayukhatibu al-kafir, maka ya khitab bagi orang yang kafir, bi khitabil al-ghaibin, dengan ungkapan al-ghaibin. Li'annahu, karena bahwasanya kal ajnabi al-ghaib, seperti halnya orang-orang asing yang ghaib. Fayuqalu lahu, maka dikatakan baginya, wa umirna linusallima li rabbil alamin, dan kami diperintahkan untuk menyerahkan diri kepada Tuhan sekalian alam. Wa idza aslama, dan apabila ia telah masuk Islam, wa amana, dan kemudian ia telah beriman, shara, maka jadilah ia kal qaribi al hadir, seperti orang yang dekat, al hadir dan juga hadir. Ya, fa yukhatabu bi khitabil hadirina, maka dikhitabi dengan khitab orang-orang yang hadir, bi a'malikum, ya, terhadap amal-amal ya kamu. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kafir itu jauh dan gaib, orang mukmin itu dekat dan hadir. Ini adalah sebuah kiasan bahwa ya, umat Islam itu orang-orang yang mengerjakan perintah Allah. Kenapa dia mengerjakan perintah Allah? Ya, karena orang tersebut yang mendengar perintah itu. Ya, seperti halnya sang anak, ya, diperintah oleh orang tuanya, kemudian dia jalankan perintah itu. Kenapa? Ya karena dia mendengar perintah dari orang tuanya. Dan kemudian kiasan berikutnya bagi orang-orang yang kafir, ya, seolah-olah orang kafir ini dia jauh karena dia tidak mendengar, sehingga kemudian dengan sebab itulah dia tidak mengerjakan perintah Allah. Seperti orang yang jauh, kenapa dia nggak ngerjain sesuatu? Ya orang jauh, ya dia nggak dengar. Berbeda dengan orang yang dekat, ya dia mendengar perintah tersebut, kemudian dia menjalankan. Kemudian muncul pertanyaan begini, apakah orang kafir itu terkena kewajiban syariat agama? Yang dimaksud di sini ada al-furu'. Kan selama ini bahwa orang kafir itu ya, wajib menyembah Allah. Ya. Dan menyembah Allah ini ya bukan hanya bagi orang muslim, tapi semuanya. Jadi perintah menyembah Allah ini untuk semua apa? Semua makhluk. Ya, terutama manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan begitu. Makhluk-makhluk Allah yang diberi akal, mereka berkewajiban untuk menyembah Allah.
Nah, kemudian jika menyembah Allah ini juga mereka terkena kewajiban, artinya mereka terkena kewajiban pada persoalan usul. Apakah kemudian pada persoalan furu mereka juga terkena kewajiban? Seperti apa? Seperti sholat. Apakah mereka terkena kewajiban sholat? Kemudian zakat, apakah mereka terkena kewajiban zakat? Puasa, apakah mereka terkena kewajiban puasa? Maka jawabannya iya. Mereka pun juga terkena kewajiban-kewajiban itu. Berarti mereka harus sholat. Iya, harus sholat. Tapi sholat mereka menjadi tidak sah dengan sebab mereka tidak menyembah Allah. Agar sholat yang mereka kerjakan menjadi sah, maka mereka harus beriman kepada Allah. Nah, contoh begini, haji itu kan bukan perkara yang baru di zaman Nabi Muhammad, udah lama itu. Sejak zamannya Nabi Allah Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan sejak zamannya Nabi Allah Nabi Adam alaihissalam. Tapi begitu nabinya wafat, terjadinya penyimpangan. Ketika mereka haji di waktu yang sama. Seperti halnya kita melaksanakan haji. Tetapi yang membedakan adalah mereka tidak berhaji menyembah Allah, melainkan menyembah berhala. Mereka tawaf, mereka juga tawaf, tapi tawafnya mereka bukan menyembah Allah. Nah ini kan yang membedakan. Artinya supaya haji mereka menjadi sah, maka syarat utama adalah mereka harus beriman. Apakah kemudian ada orang kafir, orang non muslim sholat, tiba-tiba dia langsung menjadi muslim? Maka jawabannya tidak. Maka dia harus melalui gerbang utama, yaitu apa? Beriman kepada Allah. Apakah non muslim boleh puasa? Boleh, silakan puasa bebas, kan begitu. Bahkan sebelum itu pun juga mereka sudah puasa, tapi puasanya tidak di bulan suci Ramadan. Puasanya puasa Asyura, Tetapi para jamaah sekalian tadi, mereka puasa hanya sekedar mendapat lapar dan haus. Karena apa? Karena mereka berpuasa tidak lillahi, tidak lillahi ta'ala, gitu ya. Wa huwa alladzi ilaihi tuhsyarun, dan bermula ianya Allah, alladzi ilaihi, yang kepadanya, kepada Allah tuhsyarun, kamu semua akan dikumpulkan. Ai tajma'una yaumal qiyamah, artinya kamu semua akan dikumpulkan, akan dihimpun di hari kiamat. Fayajzikum bi'amalikum. Oh tadi ini salah ya. Bi khitabil hadirina wa yaqul lahu wa aqimus shalah wattaquhu. Lengkap tadi ya. Dan dikatakan baginya wa aqimus shalah wattaqu, dan dirikan olehmu akan salat, wattaqu, dan bertakwalah olehmu kepadanya. Wa huwa alladzi idza tusyarun ay tajma'una yaumal qiyamah. Fayajzikum bi'amalikum, maka Allah akan membalas apa yang dibalas bi'amalikum, semua amalan-amalan kamu. Artinya para jamaah sekalian, satu, bahwa hidup kita ini tidak berhenti hanya di mana nih? Di dunia. Hidup kita akan berlanjut. Maka begitu selesai fase di dunia, masuklah fase akhirat. Akhirat itu fase awalnya di mana? Ketika seseorang sudah berpindah di alam kubur. Itu fase pertama tuh. Fase apa? Fase pertama. Makanya mereka itu disebut intaqala ila rahmatillah. Mereka hanya intaqala, berpindah. Mereka hanya apa? Berpindah alam, dari alam dunia ke alam
ke alam barzah, ya, ke alam kubur. Baru nanti setelah dari alam kubur semua akan dimusnahkan, semua akan menemui kiamat, semua akan mati dan kemudian akan dibangkitkan kembali, dan disitulah kemudian seluruhnya akan berkumpul di sebuah tempat yang disebut dengan padang apa? Padang mahsyar. Ya, makanya ya, di dalam haji itu ya, ada rukun yang tidak boleh ditinggal, namanya wukuf. Ini juga yang membedakan antara haji dan umroh. Apa yang membedakan haji dan umroh? Di umroh tidak ada wukuf, di haji ada wukuf. Tawafnya sama-sama 7 kali. Sa'inya juga sama-sama 7 kali. Pakai kain ihramnya juga sama. Tahallulnya juga sama. Apa yang beda? Yang beda adalah ya wukuf. Ya, itu kalau melontar jumroh nanti ada wajib haji. Ya, ada rukun haji, ada wajib haji, ada ya sunnah haji, gitu ya. Kalau rukun itu nggak boleh ditinggal. Ya, jadi meskipun dia sakit harus digotong. Makanya di wukuf itu ada yang namanya safari wukuf. Orangnya kudu ada di mana tuh? Ya, di Padang Arafah. Ya, makanya mereka yang sudah punya ya, penyakit yang berat, yang susah untuk ya melalui kendaraan normal bersama jamaah-jamaah yang sehat, mereka diberikan kesempatan untuk apa tuh? Ya, menggunakan kendaraan khusus safari wukuf. Jadi mereka itu wukufnya di mana? Di atas kendaraan khusus. Enggak bareng dengan siapa? Ya, dengan kita, gitu ya. Enggak bareng dengan orang-orang yang sehat. Kalau yang wajib haji itu ya bisa dibadalkan, bisa juga ditinggalkan, ya paling nanti bayar apa? Bayar dam. Ya, tapi kalau rukun tidak bisa ditinggalkan, yang sudah gagal hajinya. Gagal apa? Ya, orang yang enggak wukuf gagal enggak hajinya? Ya, gagal hajinya, gitu ya. Ya, makanya ya wukuf itu rukun. Guru, boleh nggak kalau wukuf itu sebentar? Bisa nggak? Bisa. Asalkan ya, waktunya ya apa? Asalkan sesuai dengan waktunya. Kapan waktunya itu? Waktunya itu setelah zawal, tergelincirnya matahari. Kapan waktu tergelincir matahari itu? Begitu masuk azan zuhur, disitulah sudah waktu zawal. Ya, jadi zuhur itu posisi matahari itu sudah condong sedikit ya, tidak persis berada di atas kita, sudah condong sedikit tuh, sudah condong apa? Ya sedikit, sudah miring sedikit, nah, zawal. Sampai kapan? Selambat-lambatnya sampai atau sebelum fajar di tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi waktu subuh di tanggal 10 Dzulhijjah, di mana di kita di tanah air ya, mau siap-siap berangkat ke masjid buat ikut sholat Idul Adha, itu waktu terakhir. Kalau sampai subuh atau sebelum subuh belum nyampenya pagi di tanggal 10 Dzulhijjah, maka secara otomatis apa? Ya, secara otomatis dia tidak mendapatkan wukuf. Kalau tidak mendapatkan wukuf, maka konsekuensinya apa? Konsekuensi ya tidak dapat haji, gitu ya. Kalau sebentar boleh nggak? Hanya sebentar boleh, hanya 5 menit, 10 menit begitu ya. Ya, tapi kan kita yang namanya haji, ya kita ya, sebisa mungkin itu memperbanyak zikir. Kalau cuma sebentar gitu kan, ya ini ibadah apaan ini, gitu ya. Hatta juga ketika dia diam aja di tempat wukuf, nggak baca zikir juga nggak apa-apa, cuma sayang. Ya, atau nanti bisa disebutnya hajinya haji apa? Haji diem. Iya. Kemarin waktu haji baca zikir, wah alhamdulillah diem aja, gitu kan. Lagi tawaf diem aja, lagi sa'i diem aja. Ya udah, hajinya haji apa tuh? Haji diem. Iya. Lah kagak baca doa sama sekali, zikir kagak, talbiyah kagak, gitu kan. Hajinya haji apa?
haji diam. Sayang, udah bayar mahal ya, tapi kemudian tidak menggunakan kesempatan untuk apa? Untuk berzikir. Guru, kalau itu ada tuh ya yang suka-suka nakal. Jadi mereka itu haji kemudian di pinggiran border Arafah. Itu kira-kira bagaimana tuh? Atau begini, boleh nggak orang umpamanya nih di bawah kan padat nih, wah padat nih, ini saking kayanya dia nyewa helikopter sendiri. Saya wukufnya di atas helikopter, di helikopter diem tuh 1-2 jam juga dia kuat, begitu kan? Helikopter diem aja di atas padang Arafah. Nah, kira-kira bagaimana tuh? Ini orang saking kayanya nih, saya bayar, ya, bayar kereta cepat aja bisa, saya bayar, gitu kan? Umpamanya, ya. Diam nih di atas ini. Kira-kira bagaimana itu? Maka ya itu tidak dinamakan wukuf. Jadi wukuf itu ya harus berada di, ya harus nyambung tuh dengan apa tuh? Dengan tanah. Makanya dulu kiasnya begini, ada pohon. Jadi pohon itu berada di luar Arafah. Pohonnya besar, kemudian dahannya itu sampai ke Arafah, tapi akarnya enggak. Ya. Kemudian orang tersebut naik ke atas pohon, kemudian dia bergelantungan di atas dahan, yang dahannya ini masuk ke wilayah Arafah. Maka hal itu pun juga tidak dianggap wukuf. Tidak dianggap apa? Wukuf. Ya. Atau sekarang kebalikannya, akarnya ada di Arafah, rantingnya keluar tuh, dahannya keluar. Ya. Dia kemudian ada di luar itu, maka itu pun juga sama. Itu tidak dianggap wukuf. Maka orang yang wukuf itu semuanya ada di situ. Ya, jadi begitulah kemudian dikiaskan, karena dulu kagak ada helikopter, nggak ada pesawat gitu ya. Nah, pesawat juga sama itu, dia tidak membumi. Tapi guru, kalau seandainya yang hotel-hotel begitu, ya itu bagaimana itu? Selama dia nyambung maka hukumnya apa? Boleh. Kalau helikopter kan kagak nyambung tuh, kagak apa? Nggak nyambung sama sekali. Gitu ya. Nah, para jamaah sekalian, jadi wukuf itu adalah ya, replika atau miniatur padang mahsyar. Begitu nanti manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ya, mereka kemudian akan berkumpul di satu titik. Tidak ada lampu merah, ya, tidak ada polisi, tidak ada yang mengarahkan. Ya, kagak ada yang apa mengarahkan. Pokoknya secara otomatis mereka akan berkumpul di satu tempat yang namanya padang mahsyar. Berapa lama? 50.000 tahun. 50.000 tahun dengan kondisi matahari ditekatkan di atas manusia berada berapa jengkal? Ya. Nah, di padang ya, di padang Arafah, ya kan kita yang orang yang haji itu kan hanya sebentar tuh. Ya. Ya, bagusnya dia dapat siang, dia dapat malam. Siangnya dia berada di Arafah. Ya. Begitu malam, maghrib kan udah dapat malam nih. Nah, itu baru dah kemudian. Itu bagusnya begitu, gitu ya. Dapat siang juga, dapat apa? Malam, meskipun di awal malam. Itu pun juga jamaah haji sudah banyak yang mengeluh, panas, capek, berhimpit-himpitan, padahal hanya sebentar. Nah, begitulah bayangannya nanti di padang mahsyar. Begitu ya, apa tuh ya, ya begitu mereka dikumpulkan itu, maka keluh kesah itu bermunculan, terutama bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alladzi khalaqas samawati wal ardh. Dan dianya Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Wa ma fihima, dan apa yang ada di dalam keduanya.
Ya, bil haqqi, dengan sebenar-benarnya, ay qaiman bil haqqi la abitan. Artinya Allah ya menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan alam ini dengan sebenar-benarnya, la abitan, tidak dengan main-main ya. Makanya ketika ditanya orang-orang musyrik ya, apa pertanyaannya? Wahai orang-orang musyrik, ya ayyuhal musyrikun, ya, apakah kamu tahu siapa yang menciptakan langit ini? Apakah kamu tahu siapa yang menciptakan bumi ini? Apakah kamu tahu siapa yang menciptakan alam ini? Dan mereka tahu. Dan mereka bisa menjawab. Apa jawaban mereka? Yang menciptakan alam ini adalah Allah. Tapi kemudian ya, pengakuan mereka bahwa yang menciptakan alam ini Allah, tetapi sayangnya mereka tidak menyembah apa? Tidak menyembah Allah, malah justru mereka menyembah selain Allah ya. Sehingga kemudian bahwa Allah menciptakan alam ini itu dengan tujuan yang benar, bukan dengan tujuan sia-sia, bukan dengan tujuan kebatilan. Dan salah satunya adalah ketika Allah menciptakan alam ini adalah agar engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wa yauma yaqulu kun fayakun, dan di hari ya di mana ia mengucapkan, Allah mengucapkan kun fayakun, jadilah maka jadilah, qauluhu al-haq, maka ucapannya itu adalah ucapan yang hak. Aywa amruhu al-muta'alliq bi kulli syai'in yuridu khalqahu, artinya perintahnya itu berhubungan dengan segala sesuatu yang Allah kehendaki di dalam penciptaannya. Hina ta'alluqihi bihi huwa al-ma'rufu bil haqqiyah. Ya, ketika hal ini dihubungkan, dikait-kaitkan ya, bahwa huwa al-ma'ruf, inilah yang dikatakan al-haqqiyah, sebuah kebenaran. Ya. Wal muradu min hada, dan yang dimaksud dari perintah ini at-tanbihu, dan yang dimaksud dari perintah ini at-tanbihu ala nafadhi qudratihi wa masyiatihi, artinya untuk mengingatkan ya atas kekuasaan Allah ya, yang sifatnya apa? Kontan, dan juga kehendak Allah yang sifatnya itu seketika ya, tidak berjeda. Di dalam apa? Fi takwinil kainati, di dalam menciptakan alam ini, di dalam menciptakan makhluk-makhluknya ya, yang berjeda itu manusia gitu ya. Buat rumah nggak bisa sehari jadi, kan begitu ya, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan kalau yang bikinnya nyicil begitu bisa jadi bertahun-tahun baru apa jadi. Orang bangun masjid ya, kadang nggak sebulan 2 bulan, setahun pun juga belum tentu jadi, begitu ya. Nah, tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hada bayanu, dan ini adalah keterangan anna khalqahu ta'ala, bahwasanya apa yang Allah ciptakan lis samawati wal ardi, bagi langit dan bumi, laisa mimma yatawaqqafu ala madatin wala muddatin, hal ini tidak berhubungan dengan maddah, materi, wala muddah, dan juga tidak berhubungan dengan muddah, masa atau waktu ya. Kalau kita setiap ingin membuat sesuatu pasti membutuhkan apa? Ada yang namanya materi ya. Kita mau apa tuh, bikin rumah ya, pasti ada apa ya, ada benda-benda untuk ya, batu ya, semen, kan begitu. Mau makan juga sama ya, butuh kompor, kan begitu ya. Ya butuh minyak, butuh api ya butuh penggorengan, macam-macam. Atau juga tidak berkaitan dengan masak. Tadi ya, kita masak butuh waktu setengah jam, 1 jam, bikin bangunan setahun 2 tahun, bikin jalanan ya sebulan 2 bulan, kan seperti itu ya.
Bal yatimu bi mahdi al-amr at-takwini min ghairi tawaqqufin ala syai'in akharin aslan. Tetapi diselesaikan atau disempurnakan dengan semata-mata perintah at-takwini, kejadian, min ghairi tawaqqufin, tanpa ada hubungannya atas sesuatu yang lain. Artinya tidak bisa dihubung-hubungkan dengan yang lain. Ya, orang kita manusia bikin rumah, ya pasti perlu sesuatu, gitu ya, perlu alat, perlu bahan, ya bahkan kita nggak bisa mengerjakan sendiri, perlu orang lain untuk apa? Ngebantuin kita. Begitu juga perlu waktu, kan begitu. Tapi tidak dengan Allah. Pokoknya tidak ada hubungan dengan apapun. Tidak perlu bantuan, tidak perlu materi, ya, tidak perlu bahan, tidak perlu waktu. Pokoknya tidak ada hubungan. Yang ada hubungannya itu hanyalah makhluk. Wal muradu bil qauli, dan yang dimaksud dengan al qaul pada kalimat kun, ya, yaqulu, ya, kalimat yaqulu, ya. Pada kalimat kun, tamsilun ini adalah sebuah tamsil. Lianna sur'ata qudratihi, karena bahwasanya kecepatan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala aqallu zamnan. Zamnan ay lahzah, lebih cepat dari sesaat. Min zamanin nutqi bikun, bahkan dari waktu mengucapkan kalimat kun. Kalimat apa? Kun. Artinya begini. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak berjeda. Ya, tidak apa? Berjeda. Tidak ada tenggang waktu. Kalau kita pikir begini, karena kita pakai logika gini ya. Allah membuat sesuatu dengan ucapan kun fayakun. Pertanyaan saya, ketika kita menyebut kun fayakun, kita perlu waktu nggak menyebut kun fayakun? Ya. Kira-kira kun fayakun perlu waktu berapa detik untuk menyebut kata kun fayakun? Ada kan? Apa sedetik, apa 2 detik, kan begitu. Penyebutan kun fayakun itu juga memerlukan waktu, entah sedetik, 2 detik, 3 detik, kan begitu. Maka hal ini maha suci Allah dari hal yang seperti itu. Ya, artinya bahwa kekuasaan Allah tidak dibatasi oleh waktu. Yang bisa jadi lebih cepat dari kun fayakun, bahkan tidak dibatasi oleh apa? Oleh waktu. Pokoknya kalau udah berhubungan dengan waktu, meskipun itu hanya 0,00 detik, ya, itu tidak berlaku buat siapa? Buat Allah. Ini cuma penggambaran saja. Kun fayakun maknanya apa? Apa yang Allah kehendaki pasti jadi. Ya, pasti apa? Pasti jadi, gitu ya. Dan tidak memerlukan waktu. Seperti hal orang menyebut kun fayakun, gitu ya. Walahu al-mulku, ya, dan baginya al-mulku, kekuasaan atau kerajaan. Yauma yunfakhu fis suri, di hari di mana ditiupkannya asur, ya, sangkakala. Innama akhbarallahu an milkihi yauma idzin. Ya, Allah mengabarkan dari kekuasaannya di saat itu, li'annahu la munaza' lahu yauma idzin. Ya. Tidak ada, ya, pertentangan lahu baginya di hari itu. Fa inna al-muluku i'tarafu, karena bahwasanya semua raja-raja mengakui bi annal, ya, milka lillahi al-wahid al-qahar, karena bahwasanya kerajaan itu, ya, semata-mata milik Allah al-wahid yang esa, al-qahar yang maha kuasa. Ya. Wasuru, adapun kalimat sur, apa itu kalimat sur saja? Qarnun yunfakhu fihi Israfil, adalah sangkakala yang ditiupkan oleh malaikat Israfil. Berapa kali ditiupkannya? Nafkhataini, 2 kali tiupkan, 2 kali tiupan. Nafkhatus saqi, yang pertama tiupan mematikan, terjadinya kiamat. Ya, ay al-mautu, kematian. Wa nafkhatu al-ba'tsi lil hisab, dan yang kedua adalah tiupan membangkitkan. Ketika semua sudah sudah mati, kiamat sudah beres, gitu ya, baru nanti terjadilah hari kebangkitan. Manusia dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Untuk apa? Lil hisab,
untuk dihisab. Ya, untuk apa? Ya, dihisab. Ya, dijelaskan oleh Al-Mujahid di dalam kitab Fathul Al-Bari. Ya, nanti sangkakala itu bentuknya kayak gimana sih? Sangkakala itu bentuknya kayak trompet. Ada pendapat yang lain oleh Al-Imam Al-Manzur, Ibnu Al-Manzur, bahwa sangkakala itu bentuknya seperti apa? Berbentuk tanduk. Tanduk ya. Ini kalau kita lihat film-film zaman dulu gitu ya, perang-perang zaman dulu kan pakai gitu tuh. Ya, yang kemudian dibuat pada trompet ya, tapi ketanduk. Nah, ya itu bayangannya seperti itu. Kemudian sebesar apa? Asur itu, sangkakala itu sebesar langit dan bumi. Iya. Jangan ditanya, langit kayak gimana guru? Sampai sekarang langit jadi nggak ketahuan ujungnya, kan begitu kan? Kalau tanya mana langit ujungnya? Wallahu a'lam. Sampai sekarang langit pun nggak ketahuan mana apa? Mana ujungnya? Besar berarti ya. Nah, setelah semua makhluk Allah mati, ya, nanti yang tersisa itu ada 4. Artinya matinya belakangan nih. Begitu sangkakala ditiup, semuanya habis, kocel 4. 1 malaikat Jibril, 2 malaikat Israfil yang meniup sangkakala itu sendiri, 3 malaikat Israel sang pencabut nyawa, kemudian yang terakhir malaikat pembawa arsy. Pembawa apa? Pembawa arsy. Kemudian Allah perintahkan malaikat Jibril untuk mati, Israfil mati, termasuk arsy-nya mati, yang terakhir malaikat Israel. Ya, sebab kan malaikat Israel ini yang nyabut-nyabutin nyawa. Giliran dia sendiri, ini siapa sih yang nyabut nyawa saya nih, gitu kan? Kata Allah, cabutlah ruhmu sendiri. Disuruh cabut ruhnya apa? Sendiri. Begitu ruhnya dicabut, itu malaikat Israel teriak. Dan andaikan saat itu alam ini, dunia ini, bumi beserta planet masih utuh, mendengar teriakan malaikat Israel mencabut ruhnya sendiri, maka akan terjadi kiamat lanjutan. Ya. Jadi saking dahsyatnya itu alam itu bisa apa? Bisa hancur mendengar teriakan malaikat apa? Israel. Apa kata malaikat Israel? Andaikan aku tahu begitu menyakitkannya dicabut nyawa, niscaya aku akan memperlakukan ya, makhluk-makhluk Allah dengan perlahan-lahan. Kalau bahasa kitanya udah lambat, udah lambat. Nah, terakhir baru apa? Baru ngomong begitu. Nah, dikit lagi ya. Alimul ghaib wasyahadah, yang maha mengetahui yang gaib, wasyahadah, ya, dan juga yang mengetahui sesuatu yang tampak. Ay alim ma ghaba 'anil ibad, apa yang tak tampak dari seorang hamba. Wa ma amaluhu 'ala ibad, dan apa yang amalnya terhadap hamba. Wa qauluhu ta'ala wa lahu al-mulku yauma yadullu 'ala kamalil qudrah. Ya, dan ucapannya Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, walahul mulku yauma yadullu 'ala kamalil qudrah. Hal ini menunjukkan atas sempurnanya kekuasaan Allah. Wa qauluhu 'alimul ghaibi wasyahadah, dan firman-Nya Allah taala, 'alimul ghaibi wasyahadah yadullu 'ala kamalil ilmi, atas sempurnanya pengetahuan. Wa wal hakimul khabir, dan bermula Allah maha bijaksana. Ya, bal hakimu, maka bermula hakim, huwa al-musibu fi af'alihi, al-khabir huwa al-alimu bi haqa'iqil asya' min ghairi istibah. Ya, artinya al-hakim yang tepat adalah al-musibu fi af'alihi, dalam seluruh perbuatannya. Allah maha bijaksana dalam melihat seluruh perbuatan-perbuatan makhluknya. Ya. Dalam perbuatan-perbuatannya. Al-khabir alim bi haqa'iqil asya' min ghairi istibah, ya, di mana Allah mengetahui hakikat-hakikat segala sesuatu, al-istibah, tanpa adanya kekeliruan. Wa qala Ibrahim, sudah masuk ayat baru, nanti kita lanjut lagi pada pertemuan apa? Ya, berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.